Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16. Mulai hari ini dia akan menjalani sebuah pernikahan kontrak. Lee tak menghiraukan peringatan Cynthia Doi, langsung menyeruputnya pelan-pelan. Kopi buatanmu cukup nikmat, terima kasih, puji Lee berterima kasih. Gahe sama-sama tuan, sahut Cynthia sambil tersipu malu. Lee segera kembali ke ruangannya, meskipun belum banyak menemukan titik terang. Tapi kesimpulan yang bisa dia dapat adalah OB yang bernama Hendrik itu memang orang yang dikirim untuk memata-matai perusahaan ataupun urusan pribadi Tuan Kavan. Sepertinya untuk bisa menguatkan kesimpulan, Lee harus bertemu dengan Aileen untuk memastikannya. Oke, satu tugas sementara sudah bisa diamankan, tinggal langsung meluncur ke rumah Tuan Leticia, gumamnya sedikit lega. Ini adalah tugas termenyebalkan. Aku lebih baik disuruh mengerjakan berkas-berkas menumpuk ketimbang bernegosiasi dengan keluarga itu. Selain licik, mereka juga pandai bersandiwara, memuakkan memang. Telilit-telilit. Bunyi ponselnya kembali berdering. Lee segera melihatnya. Rupanya Tuan Kavan kembali memanggilnya. Iya Tuan, sahut Lee. Segera pergi ke tempat percetakan undangan, cari satu sampel undangan yang paling bagus dan bawakan untukku, titah Kavan tanpa basa-basi. Lee yang tadinya sudah bisa bernafas sedikit lega kini harus kembali sesak bahkan terhimpit. Tugas dan tugas lagi untuk Lee. Apa kau paham Lee? Bentak Kavan karena ditunggu Lee hanya diam tak ada sahutan. Iya Tuan saya paham, sahut Lee terpaksa. Sore ini kau harus membawa sampel undangan itu ke apartemenku, aku tunggu, perintah Kavan. Baik Tuan. Lee tak buang banyak waktu lagi, langsung bergegas menuju tempat-tempat yang harus didatanginya. Setelah meeting dengan beberapa klien selesai, Lee langsung ke tempat percetakan undangan pernikahan. Entah apa maksud Tuan Kavan ini. Dia mintanya pernikahannya diam-diam tak banyak yang tahu. Tapi ini malah mau nyebar undangan untuk orang-orang yang diundangnya. Ya udah ya, Lee juga gak berani protes ataupun nanya. Yang harus segera Doi lakukan adalah menyelesaikan tugas-tugas, jangan sampai Tuan Kavan menanyakannya lagi. Selesai masalah perundangan, Lee segera meluncur ke rumah mewah milik keluarga Tuan Leticia. Urusannya dengan Nona Jovanka harus segera dia selesaikan. Selamat siang Tuan Leticia, maaf jika kedatangan saya mengganggu Anda, ujar Lee begitu bertemu dengan Tuan Leticia. Saya datang ke sini karena saya mendapatkan informasi bahwa Nona Jo sudah kembali dari persembunyiannya. Saya rasa sudah saatnya menyelesaikan masalah Tuan Kavan dengan Nona Jo. Kami tidak mau jika Nona Jo sampai bertindak yang merugikan orang lain lagi seperti yang dilakukan pada Nona Aileen tempo lalu. Nona Jo harus bertanggung jawab atas perlakuannya itu. Jelas Lee dengan bahasa seformal mungkin, sebab ngomong sama orang macam tuan-tuan memang harus formal tersusun rapi. Mempertanggungjawabkan apalagi asisten Lee, apa tidak cukup kalian ini mempermalukan keluarga kami? Anakku bukan bersembunyi tapi menghindari masa karena menanggung malu atas perlakuan yang dilakukan keluarga Tuan Mallory yang angkuh itu. Bentak Tuan Leticia membela anak gadisnya. Saya rasa itu sudah tak perlu dibahas lagi Tuan, bukankah kita sudah menemukan kesepakatan dalam pertemuan dulu?
Dan keluarga Tuan Besar Mallory pun sudah memberikan kompensasi atas kerugian kalian, sahut Lee. Enteng sekali omongan kalian, kalian pikir anak gadisku barang yang harga dirinya bisa dibeli dengan uang kalian hao. Bentak Tuan Leticia makin berani, entah dapat dekengan dari mana bapak-bapak satu ini sampai punya nyali melawan Kafan. Bukankah memang seperti itu yang kalian inginkan? Balas Lee menohok. Bedebah, kau hanya kacung Lee, jangan terlalu ikut campur urusan tuan kalian yang sombong itu. Kau membela mereka mati-matian juga tak akan mendapat pujian, bukan? Tuding Tuan Leticia menghasut. Lee hanya tersenyum tenang. Baginya kesetiaan dan kepatuhannya dalam menjalankan tugas dari tuannya adalah harga diri baginya. Maaf Tuan, kedatangan saya ke rumah Anda hanya ingin menyelesaikan apa yang seharusnya diselesaikan dengan Nona Jo. Jadi tolong kerjasamanya atau Anda dan keluarga Anda akan menyesal menentang Tuan Kafan. Cih, aku sama sekali tidak takut dengan ancamanmu itu. Aku juga tak gentar sedikit pun dengan bocah ingusan yang angkuh macam Kafan itu. Jaga bicara Anda Tuan Leticia, saya tidak segan-segan untuk memberi Anda pelajaran jika Anda terus menyulitkan kami, Ligram, sedikit memberi gertakan yang tegas. Cukup Dedi, suara Jovanka menghentikan pertegangan antara Tuan Leticia dengan asisten Lee. Jovanka menuruni tangga dengan elegan, terlihat dia adalah wanita berkelas dan terpelajar. Hanya sayang attitude-nya terlalu rendah. Biarkan saja Joe yang akan menyelesaikan urusan dengan Kafan. Dedi tak perlu mengotori tangan Dedi hanya untuk menghajar asistennya ini. Lanjut Joe dengan sinis, tatapannya meremehkan status Lee. Baiklah putriku, selesaikan urusan sampah ini, tak perlu takut dengan ancaman-ancaman dari Kafan. Sahut Tuan Leticia sembari pergi meninggalkan Lee dan Jovanka berdua. Langsung saja Lee, apa yang kau mau, ucap Jovanka sinis. Bahkan dia memanggil Lee hanya dengan nama saja. Baiklah Nona, karena Nona Jo sudah keluar dari persembunyian saya rasa kita sudah harus menyelesaikan ini semua. Balas Lee tak kalah sinis, membuat Jovanka makin kesal dengannya. Katakan. Saya datang masih dengan memberikan penawaran baik-baik, meskipun tidak sesuai dengan perintah Tuan Kafan. Karena saya masih ingin memberikan Nona Jo kesempatan terakhir. Kenapa tidak sesuai dengan perintah tuanmu saja, potong Jovanka dengan sengit. Belum saatnya, balas Lee singkat. Baiklah, aku ikuti permainanmu. Tuan Kafan jelas meminta Anda mempertanggungjawabkan perbuatan konyol Anda yang merugikan Nona Island di kafe waktu itu. Tetapi saya masih memberikan Anda kesempatan terakhir, cukup jangan pernah ganggu semua urusan Tuan Kafan. Cabut kata-kata Anda di media soal menjelekkan nama Tuan Kafan. Jadi menurutmu aku harus membuat klarifikasi? Yah, begitu lebih baik Nona, sebab apa yang sudah Anda lakukan membuat Tuan Kafan sangat murka. Anda tidak bisa melawan Tuan Kafan Nona, jadi saya mohon, tak perlu lagi mencari masalah dengan Tuan Kafan apalagi mencampuri semua urusannya. Bukankah urusan dengan Nona Jo sudah selesai? Jovanka menatap Lee dengan tatapan yang sulit diartikan. Kalian memang orang-orang yang tak punya hati. Kalian pikir dengan semua uang yang Tuan kau miliki bisa membeli semua di dunia ini termasuk harga diri dan perasaan seseorang. Jovanka menahan tangis dan sesak di dadanya.
Apa kalian pernah tahu bagaimana hatiku yang dipermainkan, dibuang begitu saja setelah dianggap tak dibutuhkan lagi? Apa salah jika aku membela diri? Apa salah jika aku membalas sakit hatiku? Apa tuanmu yang punya segalanya itu pernah tahu hal itu? Bentak Jovanka marah. Apalagi kau Li, kau tak pernah tahu rasanya dicampakan oleh orang yang dicintai. Kau tak tahu itu karena kau tak pernah jatuh cinta, bukan? Waktumu hanya habis buat bekerja pada tuanmu yang angkuh dan tak berperasaan itu. Li terdiam. Ucapan Jovanka memang benar, jangankan mau pacaran. Melirik wanita saja tak pernah, saking tak pernah ada waktu selain menjalankan tugas dari Tuan Kafan. Aku hanya membela harga diriku Li dan perempuan itu. Siapa perempuan murahan itu? Sepertinya Kafan sangat membela dia. Apakah dia sangat istimewa untuk Kafan? Maaf Nona, itu bukan urusan Anda. Bukankah sudah saya beri penegasan bahwa Anda tak perlu mencampuri urusan Tuan Kafan? Oke, baiklah. Aku tidak akan mencampuri urusan Kafan lagi. Aku juga tidak ada urusan dengan hidupnya lagi. Bukankah itu yang kalian maukan? Bentak Jo. Baiklah, jika Nona Jo sudah paham dengan apa yang saya maksud. Jangan sampai kesempatan terakhir yang saya berikan ini tidak Anda indahkan sama sekali atau Anda akan menyesal sudah berani menantang Tuan Kafan. Setelah Tuan Mallory memberikan kompensasi seperti yang Tuan Leticia minta, harusnya Anda dan keluarga Anda tidak berhak mencampuri urusan Tuan Kafan lagi, tapi sepertinya Anda malah menantangnya. Ini kesempatan terakhir yang saya berikan, jadi tolong, selamatkan diri Anda dan keluarga Anda Nona, atau Anda akan menyesal, tegas Li. Jovanka menarik bibirnya sebelah dengan sinis. Dia sengaja hanya mengiyakan apa yang dikatakan Li sebab dia sudah memiliki rencana yang matang untuk melawan dan membalas Kafan. Jovanka sudah tak peduli lagi dengan resiko yang akan diterimanya jika berani melawan seorang Kafan Mallory. Yang ada di pikirannya hanyalah ambisi dan dendam atas sakit hatinya. Aku sudah mengerti, lalu apa ada lagi yang akan kau sampaikan, Asisten Li? Jika sudah tak ada, aku mau beristirahat, jadi tolong jangan ganggu lagi, ucap Jo mengusir Li. Li langsung berdiri dari tempat duduknya. Tentu Nona, saya tidak akan berlama-lama di rumah Anda. Saya hanya ingin menegaskan sekali lagi untuk berhentilah mengganggu urusan Tuan Kafan, atau Anda akan menyesal. Aku tak peduli siapa Kafan, yang aku mau dia harus jatuh bertekuk lutut di kakiku. Dan perempuan yang berani merebutnya dariku akan kubuat menyesal seumur hidupnya, ancam Jovanka dalam hati. Baiklah Nona, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya mohon pamit. Li terburu-buru bergegas keluar dari rumah Tuan Leticia. Dia merasa keluarga satu ini sangat merendahkan statusnya, terlalu menganggap remeh dirinya, membuat Li sedikit dongkol dan kesal. Sampai dia tak sadar menjatuhkan satu contoh undangan pernikahan tuannya yang kebetulan dibawanya untuk diperlihatkan pada Tuan Kafan. Jovanka memungutnya, matanya langsung membulat tajam saat diketahuinya eksampel surat undangan, terlebih di situ tertulis nama Adelard Kafan Mallory. Jadi Kafan benar-benar akan menikah, pekik Jo kaget. Tatapannya lebih terbelalak saat di bawah nama Kafan tersemat nama calon mempelai wanita Kahiyang Aileen Anatari. Rupanya benar, gadis murahan itu adalah calon istri Kafan. Wow, baiklah, permainan akan segera dimulai. Jovanka tersenyum sinis macam iblis.
Kau akan menyesal telah menerima pinangan kafan, akan kubuat hari-harimu tidak pernah ada kebahagiaan. Kau akan mati perlahan karena sakit hati setiap hari, dasar gadis kampung, gadis bodoh. Hidupmu akan hancur secara perlahan, aku tidak akan menerima kemenanganmu ini, Aileen. Jovanka meremas surat undangan itu di tangannya dengan kuat, dendamnya sudah memuncak, dia tak banyak pikir lagi, dia tak peduli siapa Kafan. Yang dia mau Aileen harus merasakan sakit hati yang dia rasakan saat ini. Tuan, jadi beneran pernikahan kita akhirnya harus pakai undangan juga. Bukannya Tuan bilang hanya keluarga dekat saja yang diundang, tanya Aileen di sela-sela makan siang mereka. Maksudmu jika hanya keluarga dekat yang diundang tidak menggunakan undangan begitu, sahut Kafan dengan ketus. Bukankah itu sama-sama mengundang? Iya sih Tuan, sama-sama mengundang, tapi apakah harus pakai undangan? Tanya Aileen lagi. Lalu harus pakai apa? Aileen menggeleng blow-on, gak tahu konsep di tempat orang kaya. Ya, kalau di tempat saya tinggal datengin rumahnya aja Tuan terus ngundang, gak perlu pakai undangan, hemat budget, sahut Aileen lirih. Jangan samakan dengan adat keluargamu, sahut Kafan ketus. Keluargaku banyak yang di luar kota, luar pulau, bahkan di luar negeri. Kalau harus mengikuti tradisi keluargamu hanya dengan mendatangi mereka, apa waktu kita bakal cukup, jelas Kafan. Emangnya kalau pakai undangan gak datang ke rumahnya juga apa? Tanya Aileen balik. Gak tahu kenapa abis cerdas membaca kecurigaan sama si OB suruhan musuh, malah sekarang jadi blow-on si Aileen. Sudahlah, mending kau selesaikan makanmu, abis itu kita harus kembali ke kantor. Karena masih banyak urusan yang harus kita selesaikan ketimbang pertanyaanmu yang konyol itu. Aileen hanya merengut, lalu memakan makan siangnya dengan cepat. Selama di perjalanan Kafan hanya diam fokus menyetir, mengabaikan Aileen di sampingnya. Begitu sampai di kantor pun Kafan acuh tak acuh langsung meninggalkan Aileen kembali ke ruangannya. Aileen sedang duduk di teras depan rumahnya. Malam ini terasa lebih indah dibandingkan malam sebelumnya, banyak bintang-bintang bertebaran. Bulan bersinar dengan gagah, suasana malam yang terlihat tenang dan nyaman. Di sampingnya secangkir kopi hitam buatan ibu masih mengebul untuk menemaninya. Lin, panggil bapak, menghampiri Aileen sembari membawa cangkir hak miliknya lalu duduk di kursi sebelah Aileen. Ngape lum tiduk ka batu, besoklah ke kantor kan, tanya bapak. Lum ngantuk pak, lagi suntuk, sahut Aileen. Ape pule yang buat ka batu suntuk, banyak kerjaan, atau calon suami ka batu banyak maunya? Tanya bapak lagi, sok tebak-tebak tak berhadiah. Dide, sahut Aileen sambil menyeruput kopinya. Anya baik aku ladang kepikiran soal pernikahan itu pak. Kaba dek siap atau kaba ragu, tebak bapak. Sebagai laki-laki pertama yang sangat paham dengan perasaan, sifat dan hati Aileen, bapak tentu paling mengerti keadaan Aileen saat ini. Aileen menatap bapak dengan ragu, dalam hatinya ada banyak hal yang bergejolak. Satu sisi Aileen berat melangkah, berat jika harus bersandiwara soal pernikahan itu. Membohongi bapak dan ibu, memberi harapan palsu pada mereka dan pada akhirnya mengecewakan mereka.
Tetapi, perjanjian sudah ditandatanganinya. Dia tak bisa mundur atas kesepakatan yang sudah dibuat secara sadar. Lagi pula seorang Kafan Mallory pasti tidak akan terima begitu saja jika tiba-tiba Aileen mengundurkan diri. Dia sangat membutuhkan status ini. Kebohongan ini adalah jalan penyelamat keluarganya. Lebih tepatnya penyelamatnya dari jeratan perempuan macam Jovanka. Ingat Jovanka jadi ingat kejadian kemarin. Dia bahkan senekat itu mendatangi Aileen. Membuat perhitungan bahkan dengan santainya mempermalukan Aileen di depan umum. Berusaha ingin membuat pernyataan bahwa dia adalah korban, lalu Aileen adalah pelakor alias perebut calon suami orang. Lin, panggil bapak lagi. Aileen malah melamun. Ame kabar ragu, dek galak ya sudah dek perlu pule dipaksakan. Menikah itu bukan hanya karena butuh pasangan, bukan hanya ikut kawan, tapi menikah adalah kesiapan. Menikah adalah pilihan, jangan Kaba salah pilih hanya untuk sesuatu yang sesaat, nasihat bapak pada Aileen. Dek keruan aku pak, ngapela setelah bentar agi dijalani malah aku jadi sanksi begini, sahut Aileen dengan nada pasrah. Sebenarnya itu hal yang lumrah nak, cobaan buat Jeme yang mau nikah biasanya diliputi keraguan, kekhawatiran, kesulitan, kesakitan dan masih banyak agi. Itu cobaan untuk Kaba, Amela Kaba sanggup pacak menjalaninya, Kaba lulus. Kaba bisa nikah dengan lebih tenang, sahut bapak memberi ketenangan. Anya bae, Amela bapak ni boleh jujur, bapak ni dek terlalu cocok atau seret calon Kaba itu. Sepertinya bakalan susah deh tuh mengikuti adat dan tradisi keluarga kita, deh akan banyak protes dan membangkang. Bapak menyampaikan keluh kesah dan ketidaknyamanannya dengan Kafan. Ame itu kan beguyur pacak kita ajari pak, kita biasakan, jawab Aileen memberi pemahaman kepada bapaknya. Karena kebiasaan Kak Kafan yang tinggal di luar negeri, wajar kalau dia kurang mengenal adat istiadat tradisi di Indonesia yang beraneka ragam. Tapi kita harus membantunya memperkenalkan kekayaan budaya kita supaya dia akan lebih cinta NKRI bukan tempat lain. Ngapain Kaba jadi guru PKN, cibir bapak? Hahaha, Aileen tertawa lepas. Iya juga ya kenapa sampai membahas cinta budaya hihihi. Pak, nikahannya nanti dek usah banyak adat ya. Cukup pakai adat ibu kudai, takutnya kakak Kafan dek pacak mengikuti malah hilang sakralnya nanti. Ujar Aileen mengambil hati bapaknya yang sangat mengagungkan budaya daerahnya. Terserah Kaba bae aturlah lemaknya makmane, bapak nga umak hanya ngiring bae. Sahut bapak tanpa berkomentar. Entah itu ikhlas legowo atau sebenarnya nggak menerima. Dek ngapekan pak, bapak dek kecewakan, tanya Aileen memastikan. Ame Kaba tanya kecewa atau dide jelas bapak nih kecewa nak, Kaba nih budak bapak satu-satunya, anak gadis, harapan bapak. Bapak pacaklah membuat pesta pernikahan yang meriah mewah untuk Kaba pas Kaba nak nikah. Hanya kenyataannya Kaba nikah seperti diburu-buru, dek bedi bersiapan matang, calon Kaba pule dek paham belas budaya kite. Akhirnya keinginan Bapang dek terwujudkan, jelas bapak kembali mengutarakan isi hatinya. Ya Tuhan, cuman gak bisa nikah pakai dua adat kebesaran di rumahku aja, pakai adat ibu dan bapak udah sesedih itu.
Gimana waktu Bapak tahu kalau pernikahannya hanya bohongan, hanya pekerjaan? Apa gak bakalan tambah syok dan sedih? Aduh, kenapa sih? Aku asal aja bikin rencana. Gerutu Aileen memarahi dirinya sendiri. Nanti, Amela keadaan Dem membaik Gail. Kita buat lagi pesta pernikahan untuk aku dengan sangat meriah, Pak. Bapak pacak buat adat kita, adat lahat pagar alam dan adat keraton ibu, kita kolaborasikan, seperti keinginan bapak nga ibu selama ini. Hibur Aileen memberikan harapan yang dia sendiri juga gak tahu bisa terwujud atau enggak. Aku yakin Om Mallory bakalan setuju Pak, imbuhnya penuh percaya diri. Jadi, Kabadem siap nikah ngada itu, tanya bapak memastikan. Karena sepertinya kesuntukan anak gadisnya sudah mulai membaik. Insya Allah, asal bapak nga ibu restu, balas Aileen. Ame itu pacak gawe kamu bahagia, kamu galak, bapak nga ibu hanya pacak bantu doa nak. Semoga Kabah sehat selalu, bahagia dan keluarga kecilnya saling menyayangi dan mengasihi, ucap bapak memberi restu. Pak, makasih, sahut Aileen sambil tersenyum. Demlah sanet tiduk dem malam ini, anak gadis jangan banyak begadang cepat keriput, ledek bapak. Hihihi saingan sama bapak dong kalau cepet keriput, balas Aileen sambil masuk ke dalam rumah. Gimana mau tidur, orang baru aja ngopi hitam, astaga. Petik 2. Malam ini, kalau orang Jawa bilang adalah malam midodaren untuk calon pengantin. Pertama setelah tadi sore berziarah ke makam leluhur, lalu menyajikan aneka jajanan pasar di atas lemari tempat makanan. Malamnya calon pengantin pertama akan dibuka auranya dulu. Dicukur sedikit alisnya, lalu rambut-rambut halus di sekitar pelipis dan jidat juga dirapikan, baru setelah itu dimandikan oleh si dukun mantan. Lepas mandi si calon pengantin disuruh makan bersama dengan lauk jeroan ayam, baru setelah itu disuruh istirahat, kalau si calon mempelai laki-laki disuruh begadang. Aileen dan Kafan pun baru saja selesai melakukan serangkaian ritual adat tradisi calon pengantin. Kafan tetap mengikuti tanpa membantah meski dengan ekspresi yang menyebalkan dan membuat beberapa orang merasa takut karenanya. Aileen hanya bisa menghela nafas pasrah menahan sabar, ini baru permulaan keribetan hidupnya. Gimana nanti setelah pernikahan kontrak ini berjalan? Lin, segeralah Kabatu tiduk ngumpulin tenaga, jangan sampai pagi pas acara Kaba ngantuk, ujar bapak memberi nasihat anak gadisnya. Pak, ini Ladem, siap-siap, balas Aileen sambil tersenyum. Maaf sepertinya aku harus pergi, ada urusan yang harus ku selesaikan. Ujar Kafan tiba-tiba berpamitan, membuat semua orang yang ada di situ kaget, bingung menatapnya. Urusan apa lagi Kafan, ini kan malam pernikahanmu, tak bisakah kau tunda urusanmu dulu itu, tegur Nyonya Mallory tegas. Bapak Suhaimin Bapak Aileen menatap Kafan dengan kesal, bisa-bisanya di malam pernikahannya sendiri masih banyak urusan, macam gak serius aja bocah ini. Betul Kafan, tak bisakah kau tunda dulu urusan-urusanmu itu, bukankah urusan ini lebih penting? Ini hari pernikahanmu, Tuan Mallory ikut menegur anak lelakinya. Aku bisa datang besok pagi tepat waktu, lagian di sini ada Li bisa menghandle semuanya. Sahut Kafan tetap bersikeras, Li langsung bengong, maksudnya bagaimana ini? Hei bocah tengik, pekik Tuan Mallory. Kau pikir ini urusan kantor, menghandle klien baru kau serahkan Li dia bisa menghandle.
Ini soal pernikahan Kafan, masa depanmu, pilihanmu, apa maksudmu main-main seperti ini? Kau mau mempermalukan keluarga kita. Aileen hanya menghela nafas sempitnya, belum apa-apa aja urusannya sudah runyam begini. Kelihatan banget kalau Tuan Kafan tak begitu menganggap pernikahan mereka penting. Gimana setelah ini? Aku akan datang besok pagi, Pak. Lee, tolong jelaskan kalau kau bisa mengurusnya, kan? Tuan, maaf Tuan, tapi untuk urusan satu ini saya tidak bisa mengurusnya. Ini hanya bisa Tuan yang melakukannya. Sahut Lee dengan takut-takut, tapi memang seperti itu kenyataannya. Kafan menatap Lee dengan tatapan tajam, bisa-bisanya asisten yang selalu patuh kali ini ikutan membantahnya. Ame kamu tuh dek siap nikah, seharusnya dek perlu melamar anak kami segala, kalau baru begini bay dem dek serius. Pak Suhaimin angkat bicara, sepertinya beliau benar-benar tersinggung dengan sikap Kafan. Ibu, tolongin Aileen Bu, jangan sampai karena bapak emosi acaranya jadi berantakan, rengek Aileen meminta bantuan ibunya. Sebab doi tahu kalau bapak sudah kesal apalagi marah keputusannya tak bisa diganggu-gugat lagi. Memang calon suamimu iku gak genah kok, lapo kok malah et lu ngombarang, balas ibu ikutan mengomel. Please Bu, tolongin Aileen, rengek Aileen. Pak sabar Pak, ojok-ojok kegowo emosi, inget ini lagi hari bahagia anak kita, ucap ibu sambil memegangi pundak si bapak. Seketika emosi bapak lumer, kelemahan bapak adalah sentuhan lembut dari tangan ibu. Kafan, jangan bertindak bodoh, ikuti aturan mainnya atau kau akan menanggung akibatnya, ancam Tuan Mallory tegas. Aku tidur di luar, balas Kafan lalu pergi ke teras dengan sengit. Aileen bernafas lega, setidaknya huru-hara itu tidak jadi terjadi. Aileen mau masuk ke kamar untuk istirahat. Lumayan ngantuk dan agak dingin juga sih soalnya tadi abis siraman kan. Tiba-tiba bapak memanggilnya mengajak bicara. Lin, duduk jerang bapak nak ngomong sebentar ngakaba, ajak bapak pada anak gadisnya. Suasana di rumah Aileen masih ramai banyak kerabat saudara tetangga yang masih sibuk masak-masak untuk persiapan acara besok. Aileen mengikuti bapak duduk di sebelah rumah, mengobrol santai. Besok kamu tuh dem jadi bini Jeme, tanggung jawab bapak nggak kamu dem selesai. Gail urusan, ilok dan idaknya kamu kele tergantung didikan suamimu. Jujur bapak sedih, umpai di titik di mana bapak harus merelakan kamu hidup dengan Jeme lain, Anya. Kamu dem dewasa. Jeme dewasa itu ya harus berumah tangga, bapak harap ini adalah awal dari kebahagiaanmu. Awal dari kehidupan yang lebih baik, ujar bapak cakap-cakap dengan anak kesayangannya yang besok sudah berpindah tangan tanggung jawabnya. Aileen minta restu ya pak, doakan Aileen biar bisa jadi istri yang baik, patuh, kayak ibu sama bapak saling mencintai sampai tua, sahut Aileen. Suasana malam jadi berubah makin sendu. Ao, restu bapak akan selalu menyertai langkahmu, pesan bapak satu nak, jadikan ini pernikahan pertama dan terakhir buat kamu. Di GGG, Aileen seperti tertotok sembilu, permintaan yang sangat sederhana itu namun bagaikan halilintar yang menyabar jantungnya. Seketika Aileen langsung menangis, menungkup di pangkuan bapak. Ada rasa menyesal, sedih, kecewa dan ketakutan di hatinya saat ini. Akankah dia sanggup membohongi bapak, memberikan harapan palsu pada mereka?
Demdek perlu pule Kaba tu menangis, ini malam bahagia Kaba, jangan dibuat menangis. Kaba bahagiakan, pacak nikah dengan laki-laki pilihan Kaba Dewe, bapak mengelus pundak Aileen yang masih sesenggukan. Itu pilihan Kaba kan, bapak mengulang pertanyaannya lagi, membuat Aileen makin merasa bersalah. Tapi Aileen terpaksa mengangguk mengiyakan, bagaimanapun dia sudah tanda tangan kontrak dengan Tuan Kafan. Semua harus dijalani sesuai rencana sampai waktu yang ditentukan selesai. Bapak memang kurang sreg dengan calon suamimu itu, hanya bapak yakin kamu pacak merubah sikap dan sifat dia lebih ilok lagi. Seperti yang kamu bilang ke bapak, kalau dia itu hanya butuh dibimbing sikit, bapak mencium pucuk rambut Aileen penuh kasih sayang. Berat memang melepaskan anak gadis satu-satunya, inilah mungkin dilema semua orang tua ketika menikahkan anak gadisnya. Karena setelah ijab kabul disahkan, maka seluruh tanggung jawab hidup anaknya menjadi tanggung jawab dan diambil alih oleh sang suami. Orang tua tak banyak lagi ikut campur. Setelah Kaba nikah ini, Kaba langsung ngiring suami balik gumanye. Jadilah istri yang baik ya, yang pacak mengurus dan merawat suami, Guma dengan sebaik mungkin. Jangan sampai suami kamu dek nyaman di Guma, selalu patuh dan mengikuti aturan yang suami kamu ucapkan. Nasihat bapak memberi bekal pada putrinya. Pak, Aileen janji dek akan mengecewakan ibu nga bapak, apalagi buat malu kalian. Aileen akan bertanggung jawab penuh atas apa yang sudah aku mulai, doakan aku ya pak, moga baik gairnya lancar, ilok. Sahut Aileen dengan tekad yang kuat, entah untuk mempertahankan atau memperjuangkan harga diri. Contoh Makaba, meskipun banyak perbedaan nga bapak, mulai dari adat, budaya, bahasa. Tapi kita hidup rukun saling mencintai, sebab hakikatnya menikah adalah menyatukan perbedaan menjadi keselarasan. Bapak yakin Kaba pasti pacak lebih baik dari endung Kaba. Pak, Aileen akan menjadikan kisah bapak nga umat sebagai panutan Aileen. Sahut Aileen sembari memeluk bapak dengan erat. Laki-laki terhebatnya, laki-laki yang selalu mampu memberikan rasa aman dirinya. Laki-laki yang tidak pernah menyakiti hatinya, dan laki-laki hebat cinta pertamanya, bapak adalah laki-laki yang mengajarinya arti ketegasan dalam hidup. Tanpa mereka sadari Kafan mendengarkan obrolan mereka malam ini, laki-laki arogan itu terdiam merenung. Pakaian kebaya pengantin berwarna putih sudah Aileen kenakan. Riasan sanggul, dan segala aksesoris pernikahan adat Jawa serta kembang kantil melati asli sudah bertengger di sanggulnya. Di kamar lain, Kafan pun sudah siap dengan pakaian pengantinnya. Sebentar lagi acara ijab kabul dilaksanakan. Entah kenapa malah hati Kafan cukup deg-degan dan gelisah. Dia merasa sedikit gugup saat ini. Ada sesuatu yang harus dilakukannya dengan benar. Ada hal yang harus diselesaikannya dengan sakral. Sepertinya Kafan lupa kalau pernikahan yang dia lakukan hari ini hanyalah pernikahan kontrak. Dia malah merasa ini adalah hal yang sangat berarti dan penting bagi momennya. Kafan dijemput Li untuk segera ke ruang akad. Bapak penghulu sudah menunggunya. Permisi tuan, Anda sudah ditunggu Bapak penghulu dan para saksi, ujar Li sambil mengetuk kamar rias Kafan. Kafan segera berdiri.
Rupanya dia agak kesulitan jalan ketika memakai jarik pakaian pernikahan. Lee merasa aneh dengan cara jalan tuannya. Lee, tunggu, coba kau lihat penampilanku dulu. Apakah sudah rapi, sudah bagus? Tanya Kafan menyuruh Lee memperhatikan baik-baik penampilannya. Lee malah merasa bingung. Bukannya Tuan Kafan hanya melakukan pernikahan kontrak. Tapi kenapa sikapnya malah kayak orang yang benar-benar serius menjalankan pernikahan? Tapi Lee gak mau sok tahu. Mungkin Tuan Kafan hanya tidak mau penampilannya kurang menarik, takut menjatuhkan ketampanan dan karismanya. Sudah bagus Tuan, sahut Lee setelah pura-pura memperhatikan. Padahal Doi lagi berkomentar soal sikap Kafan tadi. Coba perhatikan baik-baik Lee, ini jarik yang ku pakai, lalu baju yang ku kenakan. Belangkonnya sudah pas atau belum? Aksesoris lain, ini bunga melatinya ada yang hilang gak? Tanya Kafan detail, menyuruh Lee untuk melihat dengan teliti. Saking polosnya Lee, dia malah beneran memperhatikan tiap helai bunga melati yang dikalungkan di leher Kafan. Tidak ada Tuan, semua sudah rapi, sudah sesuai adat yang diinginkan. Oke, aku percaya padamu, ayo kita segera keluar, jawab Kafan sembari berjalan duluan meninggalkan Lee yang masih bengong. Katanya nikah bohongan, kenapa sedetail itu nilai penampilannya, gerutunya lirih. Kafan duduk di depan meja putih dengan 4 kursi, di depannya ada Bapak Penghulu, lalu Bapak Suhaimin, Bapak Ailen, Tuan Mallory beserta nyonya. Tak lama Ailen datang bersama ibunya dan satu perias pengantin mendudukkan Ailen di kursi sebelah Kafan. Kafan menatap Ailen pangling, gadis yang biasanya polosan tanpa make up dengan pakaian yang cenderung tomboy itu hari ini terlihat sangat anggun dan cantik. Wajahnya yang memang lebih berdominan Jawa, hari ini terlihat seperti Nyimas Sekartaji, anggun, cantik dan mempesona. Kafan menatapnya sampai tak berkedip sedikit pun. Bagaimana, apa acara ijab kabulnya, bisa kita mulai? Sepertinya mempelai laki-laki sudah tidak sabar sedari tadi calon istrinya ditatap terus tanpa kedip. Ujar Bapak Penghulu mengomentari sikap Kafan yang kesengsem dengan Ailen. Semua orang yang ada di ruangan itu tertawa, termasuk Lee yang merasa tuannya memang terpesona dengan kecantikan Ailen. Hari ini Ailen memang sangat cantik dan manglingi. Kafan yang gengsi langsung membuang muka, kembali dengan wajah juteknya yang super dingin. Kau ini, semalam saja kau banyak gaya, sok gak peduli, hari ini belum apa-apa udah ditatap terus tanpa kedip. Komen Tuan Mallory meledek anak lelakinya, membuat Kafan makin kesal, gengsi di depan Ailen. Nona Ailen terlihat cantik ya Tuan, manglingi, udah kayak putri-putri keraton Jawa aja. Lee ikutan meledek Kafan dengan cengengesan. Seketika Lee langsung diberikan tatapan membunuh dari Kafan, tatapan mengerikan yang langsung membuat nyali Lee ciut. Baiklah, langsung kita mulai saja ya ijab kabul ini. Maaf mempelai laki-laki, silakan jabat tangan saya, ujar Bapak Penghulu memulai acara sakral ini. Acara berjalan dengan lancar, bahkan Kafan juga sangat lancar mengucapkan ikrar sumpah pernikahannya. Ailen menatap Kafan dengan hati yang campur aduk ketika Kafan mengucapkan ijab kabulnya. Semua berakhir ketika semua saksi mengucapkan kata sah. Mulai hari ini dan sampai batas waktu yang ditentukan, Ailen sudah resmi menjadi istri Kafan Mallory.
Dan mulai hari ini dia akan menjalani sebuah pernikahan kontrak, pernikahan palsu. Dan mulai hari ini Aileen sudah memulai membuat kekecewaan pada kedua orang tuanya, mempermainkan kesakralan sebuah janji pernikahan. Tak terasa Aileen menangis merasakan tekanan demi tekanan yang membuat sesal di hatinya. Kafan menatap Aileen yang sedang menangis, menarik paksa tangannya dan memasukkan cincin pernikahan di jari manis Aileen dan begitu pun sebaliknya. Lalu Kafan mencium kening Aileen dengan amat sangat terpaksa. Setelah ditutup dengan doa keselamatan dan keberkahan. Selanjutnya Aileen dan Kafan berjalan menuju ke tempat pelaminan. Dituntun oleh si dukun manten dan si tukang rias yang mereka sewa untuk memandu semua acara pernikahan sakral ini. Yang tentunya mereka adalah orang Jawa asli yang sangat menjunjung adat pernikahan Jawa. Mereka mengusung dekorasi joglo Jogja dengan di depannya dihiasi dua janur yang sudah dianyam menjadi sepasang kembar mayang. Di sampingnya dan di beberapa dinding dihiasi bunga-bunga yang indah dan cantik, sangat Jawani sekali. Pertama, Aileen disuruh mencuci kaki Kafan dengan air bunga setaman yang ditaruh di dalam kendi antik. Lalu setelah itu saling kembar kembang kantil dan pandan, kemudian menginjak telur. Setelah itu menanam padi di sekitar tanah yang sudah terlebih dahulu dilubangi dengan alu. Sedang kedua orang tua Aileen sedang bersiap-siap memecahkan kendi yang berisi berbagai makanan dapur yang masih mentah. Baru setelah itu kedua mempelai disuruh sungkeman dengan keempat orang tua mempelai secara bergantian. Aku restui Ka'bah anakku, semoga jadi keluarga yang bahagia, sakinah mawadah warohmah. Bapang doakan hidup kalian bahagia, lemak dan semoga pilihan Ka'bah ini adalah pilihan yang tepat, yang pacak jadi pengganti Bapang jaga Ka'bah. Menuntun Ka'bah menjadi lebih baik lagi, ucap Bapak ketika Aileen meminta restu. Mendengar kata-kata Bapak, Aileen langsung berhambur memeluk laki-laki cinta pertamanya sembari menangis. Ada rasa sesek dan bersalah ketika mendengar harapan Bapak barusan. Aileen semakin merasa berat telah mempermainkan kedua orang tuanya. Dem, jangan nangis, ini adalah hari bahagiamu nak, Ka'bah harus cantik. Bapak sebenarnya berat melepas anak gadisnya menikah dengan laki-laki pilihannya sendiri. Tapi mau gimana lagi, anak gadisnya sudah dewasa, sudah waktunya membina kehidupannya sendiri. Kafan, Papa restui pernikahanmu, jadilah suami yang baik, jaga istrimu, buat dia bahagia sepanjang hidupnya. Ini adalah pernikahan pertama sekaligus terakhir bagimu, nasihat Tuan Mallory ketika Kafan sungkem dengannya. Kafan hanya diam, ini adalah permintaan yang sangat berat, bertolakan dengan rencana sebenarnya. Tapi dia juga tak bisa membantah, tahu semuanya akan berantakan. Bu, panggil Aileen sambil sungkem di pangkuan ibunya. Ibu langsung ikut menangis. Suasana yang sangat haru dan menyesakkan dada memang. Ibu restui kamu Nduk, jadi istri yang baik ya, patuh dengan suami, jadi ibu yang bisa mendidik anak-anakmu kelak. Jangan lagi jadi pembangkang, ingat statusmu sekarang adalah istri, pesan ibu menasehati Aileen. Doain Aileen ya Bu, pasti Nduk, restu ibu sama bapak selalu menyertai langkahmu. Kafan, jadilah suami yang baik, yang bisa menjaga istrimu, jangan pernah sakiti istrimu dan rubahlah sedikit sifat angkuhmu itu.
Pesan Nyonya Mallory saat Kafan sungkem di pangkuannya. Kalau kamu menyakiti istrimu berarti kamu menyakiti Mama, lanjut Nyonya Mallory memberi penegasan pada anak lelakinya. Apa Mama menyukainya? Tanya Kafan. Tentu, Aileen adalah menantu idaman Mama, jadi kau harus jaga dia baik-baik. Bersambung.